Aplikasi Operational Risk Self-Assessment. Profil Operational Risk Self-Assessment atau disingkat ORSA adalah sebuah aplikasi yang memudahkan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko operasional. Dengan menggunakan ORSA, organisasi dapat memperkuat praktik manajemen risiko mereka, meningkatkan pengambilan keputusan, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan di dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Melalui pendekatan yang terstruktur, profil ORSA membantu organisasi dalam memahami dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan operasional mereka, memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut, serta memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin muncul. Dengan demikian, profil ORSA menjadi alat yang sangat berharga bagi organisasi dalam mencapai keberhasilan jangka panjang dan mempertahankan daya saing mereka dalam pasar yang berubah-ubah. Terdapat beberapa komponen utama dalam aplikasi, yaitu: pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama dalam ORSA adalah mengidentifikasi risiko operasional di berbagai fungsi dan proses bisnis. Ini melibatkan penilaian faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi operasi organisasi seperti kegagalan teknologi, kesalahan manusia, perubahan regulasi, dan gangguan pasar. Kedua, penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, mereka dinilai berdasarkan kemungkinan dan dampak potensialnya terhadap organisasi. Ini melibatkan evaluasi tingkat keparahan masing-masing risiko dan menentukan implikasi finansial, reputasi, dan regulasi potensialnya. Ketiga, strategi mitigasi risiko. Setelah menilai risiko, organisasi mengembangkan dan menerapkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi. Hal ini dapat melibatkan penerapan kontrol, perbaikan proses, peningkatan pelatihan staf, atau transfer risiko melalui asuransi atau mekanisme manajemen risiko lainnya. Keempat, pemantauan dan pelaporan. Organisasi secara terus-menerus memantau dan melacak risiko operasional untuk menilai efektivitasnya dan dampaknya terhadap organisasi. Pelaporan reguler tentang paparan risiko, upaya mitigasi, dan risiko yang muncul disampaikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan terkait. Terdapat beberapa manfaat dalam aplikasi, yaitu: pertama, peningkatan kesadaran risiko. ORSA meningkatkan kesadaran akan risiko operasional di kalangan karyawan dan pemangku kepentingan, memupuk budaya manajemen risiko dan akuntabilitas dalam organisasi. Kedua, peningkatan manajemen risiko. Dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko operasional, ORSA membantu organisasi memperkuat praktik dan proses manajemen risiko mereka, mengurangi kemungkinan kejadian mahal dan gangguan. Ketiga, pembuatan keputusan yang lebih baik. ORSA memberikan wawasan berharga kepada manajemen tentang profil risiko organisasi, memungkinkan pengambilan keputusan yang terinformasi dan alokasi sumber daya untuk mengatasi risiko operasional utama secara efektif. Keempat, kepatuhan regulasi. ORSA membantu organisasi mematuhi persyaratan regulasi untuk manajemen risiko dan pelaporan dengan menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menilai dan mengelola risiko operasional sesuai dengan standar regulasi. Kelima, pengurangan biaya. Manajemen risiko yang efektif melalui ORSA membantu organisasi meminimalkan dampak keuangan dan reputasi dari kejadian dan kerugian operasional yang menghasilkan penghematan biaya dan kinerja keuangan yang lebih baik. Keenam, keyakinan pemangku kepentingan. Praktik ORSA yang transparan dan kredibel meningkatkan keyakinan pemangku kepentingan dalam kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko operasional secara efektif, memupuk kepercayaan dan kredibilitas di kalangan investor, pelanggan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut overview tampilan dan alur dalam aplikasi-aplikasi ORSA memiliki 3 modul utama, yaitu LED, RCSA, dan KRI. LED atau Loss Event Database atau database kerugian itu sendiri merupakan salah satu strategi dengan sekumpulan data-data kerugian yang dialami atau pernah dialami perusahaan yang telah diorganisasikan secara teratur dengan klasifikasi tertentu. Sedangkan
RCSA atau Risk Control Self-Assessment adalah identifikasi dan deteksi sumber risiko operasional yang berpotensi menjadi penyebab penyimpangan kegagalan dalam menjalankan aktivitas fungsional dan meningkatkan kualitas kontrol internal dalam mengelola risiko operasional agar tetap berada dalam batas toleransi risiko operasional. Dan yang terakhir, KRI atau Key Risk Indicator adalah indikator risiko yang membahayakan dalam area bisnis, fungsi atau proses tertentu yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan SDM, kegagalan sistem, dan atau kejadian eksternal. Kita masuk ke modul pertama. LID memiliki 4 submodul di dalamnya, yaitu input kejadian, persetujuan, action plan, dan terakhir monitoring. Langkah pertama adalah pengumpulan data kejadian pada modul input kejadian. Pengumpulan data loss event merupakan prasyarat penting untuk pengembangan dan berfungsinya sistem pengukuran risiko operasional yang dipercaya. Data yang terdapat dalam loss event database berupa identitas unit kerja, proses aktivitas, dan identitas kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejadian. Risk event sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan 4 kategori, yaitu pertama, potensial risk. Risk event dapat disebut potensial risk jika risiko tersebut belum terjadi namun terindikasi menimbulkan risiko. Yang kedua, near miss. Near miss adalah event kejadian risiko yang dapat diatasi pada hari yang sama dengan hari terjadinya risiko. Ketiga, loss event. Loss event sendiri merupakan sekumpulan data-data kerugian yang dialami atau pernah dialami perusahaan yang telah diorganisasikan secara teratur dengan klasifikasi tertentu. Dan terakhir, soft loss. Soft loss merupakan event kejadian yang mengakibatkan kerugian berupa kerugian non-finansial. Untuk membedakan setiap risk event, aplikasi memudahkan user dengan memberikan list pertanyaan setiap akan menambahkan data. Selanjutnya, user akan mengisikan data-data sesuai dengan kebutuhan. Setiap data yang masuk akan dikelompokkan menjadi ke dalam 5 peringkat, mulai dari low hingga high, dan akan masuk ke dalam proses persetujuan oleh pimpinan unit terkait pada modul persetujuan. Selanjutnya, data akan masuk ke modul Action Plan. Modul Action Plan LAD merupakan modul yang digunakan untuk melakukan tindak lanjut dari setiap kejadian yang ada. Action Plan dapat dilakukan apabila risk event telah disetujui sebelumnya. Pengisian action plan terdiri dari data mitigasi yang akan dilakukan, target penyelesaian, serta pemilihan user PIC, yaitu user yang akan melakukan entry data hasil tindak lanjut action plan. Dan terakhir adalah monitoring. Modul monitoring realisasi action plan LED merupakan modul yang digunakan untuk melakukan monitoring tindak lanjut action plan terhadap risk event yang telah diinput. Selanjutnya modul kedua yaitu RCSA. RCSA juga memiliki 4 submodul di dalamnya, yaitu Inherent Risk, Risk Control, Action Plan, dan terakhir Monitoring. Yang pertama, penilaian risiko inherent merupakan penilaian atas risiko operasional yang melekat pada aktivitas fungsi unit kerja yang dikelola dalam penerapan LED, di mana data frekuensi dan data impact ditarik dari LED selama periode pelaporan. Terlihat pada kertas kerjanya. Data frekuensi dan impact akan dibandingkan ke dalam matriks hingga menghasilkan predikat penilaian untuk inherent risk. Kedua, risk control. Penilaian risk control mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko operasional. Penilaian risk control bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko-risiko unit kerja dan jaringan kantor sesuai dengan ruang lingkup aktivitas fungsi masing-masing unit kerja. Jika melihat pada kertas kerjanya, user hanya perlu memilih peringkat yang sesuai dengan parameter penilaian dan memasukkan analisisnya, dan aplikasi akan men-generate predikat kompositnya. Ketiga, Action Plan. Modul Action Plan merupakan modul yang digunakan untuk melakukan tindak lanjut dari setiap parameter inherent risk dan risk control peringkat 4 dan 5. Action Plan dapat dilakukan apabila penilaian telah disetujui sebelumnya atau statusnya selesai. Keempat, Monitoring. Modul Monitoring Realisasi Action Plan RCSA merupakan modul yang digunakan untuk melakukan monitoring tindak lanjut action plan terhadap penilaian inherent risk dan risk control yang telah diinput.
Dan modul yang terakhir yaitu KRI. KRI juga memiliki 3 submodul di dalamnya, yaitu penilaian KRI, action plan, dan terakhir monitoring. Pertama, penilaian KRI mengelola dan menampilkan penilaian-penilaian pada setiap parameter yang bergantung pada penetapan nilai ambang batas. Ambang batas, threshold, KRI memberi tanda bahwa risiko sudah perlu mendapat perhatian untuk mitigasi sehingga risiko dapat dihindari atau diminimalisir. Peringkat ukuran nilai indikator pada KRI dikategorikan ke dalam 3 peringkat, yaitu kritis, perhatian, dan normal. Kedua, action plan. Dari penilaian KRI, user wajib menyampaikan rencana tindakan yang memuat langkah-langkah perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yang wajib dilaksanakan oleh user apabila hasil penilaian KRI menunjukkan bahwa peringkatnya adalah dalam perhatian dan kritis. Jika peringkat yang diperoleh adalah kritis, maka tindakan segera diperlukan pihak pengelola untuk mengelola risiko yang dimaksud. Yang terakhir adalah monitoring. Modul monitoring realisasi action plan KRI merupakan modul yang digunakan untuk melakukan monitoring tindak lanjut action plan terhadap penilaian KRI yang telah diinput. Setiap modul dapat menghasilkan laporan yang dapat diunduh ke dalam 3 format berbeda, Word, Excel, dan juga PDF.